Pemirsa, lembaga pemeringkat S&P Global merilis data PMI manufaktur Indonesia pada Agustus yang kian melemah ke level 48,9. Oleh sebab itu, S&P Global juga menilai wajar jika banyak perusahaan yang menghadapi kondisi ekonomi saat ini dengan melakukan PHK karyawan. Lembaga pemeringkat S&P Global merilis data Indeks Manajer Pembelian atau PMI Manufaktur Indonesia semakin melemah pada Agustus 2024 setelah sebelumnya masuk level kontraksi pada Juli 2024. Indeks PMI Manufaktur Indonesia turun dari 49,3 pada Juli 2024 menjadi 48,9 pada Agustus 2024. Di mana PMI Manufaktur di bawah Indeks 50 menunjukkan terjadinya kontraksi. Indeks pada level 48,9 di Agustus 2024 tersebut menunjukkan manufaktur Indonesia berada di kondisi terburuk dalam 3 tahun terakhir setelah terakhir menyentuh level terendah 40,1 di Juli 2021. Economic Director S&P Global Market Intelligence Paul Smith dalam keterangannya menyatakan penurunan pada sektor manufaktur Indonesia pada Agustus 2024 ditandai oleh penurunan tajam pada permintaan baru dan output dalam 3 tahun terakhir. Smith pun menilai wajar jika banyak perusahaan yang menghadapi kondisi perekonomian saat ini dengan melakukan langkah pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan. Meski demikian, S&P Global juga menyebut masih banyak perusahaan yang percaya kondisi perekonomian yang tidak kondusif ini hanya akan berlangsung sementara. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menjaga industri nasional dari deindustrialisasi, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak M. Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Riset Makroekonomi dan Keuangan Indef. Halo, selamat pagi Pak Rizal. Selamat pagi. Ya, salam Selamat sehat pagi, Pak. Mas. Salam sehat. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan dan sudah bergabung juga ini Bapak Danang Gerindra Wardana, Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. Selamat pagi Pak Danang. Selamat pagi, Mas. Baik, salam sehat ya. Sehat, Mas. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Langsung saja kita akan review ini. Pak Rizal, Anda melihat bagaimana dengan tren turunnya ini indeks PMI Manufaktur Indonesia dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus begitu. Silakan. Ya, memang banyak faktor ya penyebabnya yang tentu ini menjadi PR besar ya bagi pemerintah, utamanya dalam meningkatkan kinerja industri manufaktur ke depan. Apalagi kita melihat kalau kita sandingkan dengan konsumsi saja, misalnya kita terjadi deflasi 4 bulan berturut-turut ini juga menunjukkan ya, apalagi daya beli masyarakat yang itu juga sangat berpengaruh gitu ya terhadap komoditas industri yang notabene ini menjadi indikator yang pembentuk PMI. Nah, kalau kita bicara mengapa kok PMI di sektor industri manufaktur turun, karena memang pertama faktor demand-nya turun ya. Bahkan kalau kita lihat saat ini demand turun, bahkan terakhir ternyata pendapatan menengah justru menjadi turun gitu ya. Oke. Dan ternyata ekonomi kita ya saat ini ternyata konsumsi itu ya ditopang oleh menengah. Ya, ketika menengah turun ya turun gitu. Yang kedua, kenaikan biaya produksi ya. Misalnya biaya bahan baku ya, kemudian tenaga kerja ya, kemudian juga tentu biaya energi juga sangat mempengaruhi terhadap PMI ini. Include juga gangguan rantai pasok. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa kita memang di global value chains ini global value chain kita, GVC kita juga memang saat ini sedang mengalami tantangan sangat berat begitu. Yang itu berpengaruh ya terhadap daya saing dari industri kita untuk produk-produk industri kita. Apakah berkaitan dengan masalah logistik misalnya ya, berkaitan dengan bahan baku, kemudian kebijakan perdagangan, serta juga beberapa yang menghambat terhadap produksi ya, terutama ya utamanya di bahan baku. Bahkan kurs juga sangat mempengaruhi ya terhadap permintaan bahan baku sebagai bahan antara dari produksi industri kita.
memang ketidakpastian ekonomi dan politik juga berpengaruh gitu ya. Ketidakpastian bisnis, siklus bisnis juga tentu ini besar ya pengaruhnya terhadap perekonomian, bahkan terhadap investasi ya, turunan investasi yang Oke. notabene investasi ini sebagai salah satu indikator ya atau juga variabel yang bisa mendorong apa namanya industri kita gitu. Baik, Pak Rizal, cukup banyak poin yang sudah Anda sampaikan ya terkait dengan kondisi ataupun potret ya terkait dengan industri di Indonesia yang membuat PMI manufaktur turun. Nah, kita akan langsung tanyakan saja kepada Ipindo. Pak Danang, Anda melihat bagaimana sebenarnya kondisi real yang tengah dihadapi pelaku industri khususnya manufaktur tuh seperti apa sih saat ini? Apakah benar-benar tadi tekanan dari global juga ikut menekan, kemudian kondisi di dalam negeri dengan demand yang turun atau bagaimana nih? Silakan. Ya, sebenarnya kita bisa lihat dari banyak indikator ya, mengapa kita sampai mengkhawatirkan situasi deindustrialisasi ini terjadi ya. PMI kan adalah salah satu indikator saja ya. Oke. Jadi memang terjadi penurunan yang cukup parah di angka 48 karena kita harus mempertahankan 50 sebenarnya kan. Ya. Dengan angka ekspansi yang kita harapkan 51, 52 dan itu kita akan di 53, 54 itu akan sejajar dengan negara-negara maju yang tidak sedang mengalami masalah. Tapi kita turun dalam waktu yang sangat cepat dan percepatan penurunan ini atau deselerasi itulah yang mengakibatkan kita begitu banyak khawatir. Sebenarnya kalau turunnya gradual itu kita bisa melakukan satu tindakan pencegahan yang lebih baik. Tapi ini percepatan penurunan itu cukup cepat gitu, cukup parah sehingga kekhawatiran itu meluas di dunia usaha. Tidak hanya di sektor padat karya seperti tekstil dan sepatu, tapi justru industri-industri yang strategik yang lain terkait bahan bangunan, misalnya elektronik, misalnya, atau justru juga terjadi di industri otomotif kita. Nah, pada bulan Maret, Mei tahun 2024 kemarin sebenarnya optimisme kita cukup tinggi ya, karena industri kita menggeliat cukup baik di sekitar 3 bulan yang lalu ya. Dan tiba-tiba 3 bulan terakhir menurun cukup banyak. Ini menjadi sesuatu yang cukup anomali pada bulan 3 bulan yang lalu kita optimisme sangat tinggi, tiba-tiba di bulan Agustus, September ini kita mengalami kontraksi yang luar biasa dalam di angka 48. Nah ini sesuatu yang harus benar-benar kita pikirkan. Terdapat banyak sekali indikator yang lain. Contoh yang lain adalah kita mesti cermati ini juga Pak Rizal, data-data turunnya kelas menengah. Kelas menengah ini kelas pekerja kita yang masuk di industri sektor formal gitu. Kita sudah menurun hampir 10 juta orang kelas menengah. Dari tahun 2019 kita punya angka 57 juta sekian ya. Tapi tahun sekarang 2024 itu tinggal 47 juta sekian gitu. Artinya kita kehilangan 10 juta tenaga kelas menengah yang menjadi rentan miskin atau sebagian dari mereka miskin, mengingat purchasing power parity mereka kan ada di angka 2 juta sampai 9 juta. Dan kalau kelas ini turun, artinya perputaran pembelian, perputaran roda ekonomi kita yang biasa dikonsumsi oleh kelas menengah kan menurun juga. Inilah yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan melakukan adjustment terhadap pricing produk mereka, harga-harga diturunkan, terjadilah deflasi gitu. Nah ini berbahaya Mas, karena kalau perusahaan-perusasahaan sampai menurunkan harga-harga itu bukan berarti bagus untuk dunia usaha, ya bagus juga untuk konsumen gitu. Tapi untuk dunia usaha ini tidak bagus, ada sesuatu yang secara serta-merta tiba-tiba ada upaya-upaya untuk mengosongkan gudang-gudang melalui diskon, dan ketika itu dikurangi maka profitabilitas perusahaan kan menurun, kemudian PPN juga menurun, rentetan berikutnya kan negara juga memiliki penerimaan yang menurun gitu, karena kebanyakan diambil dari PPN. Nah ini salah satu mata rantai yang harus kita pikirkan, bahwa situasi deindustrialisasi ini jangan dianggap remeh. Kita juga harus melihat indikator yang lain, yaitu misalnya dari kontribusi manufaktur pada PDB Indonesia. Kita sudah
mengalami penurunan yang cukup parah. Saat ini kontribusi manufaktur pada PDB Indonesia, ekonomi pertumbuhan kita itu di angka 16%. Sekitar 14-16% penurunannya. Artinya pertumbuhan sektor manufaktur kita di dalam angka-angka ekonomi makro kita itu berkurang cukup drastis dalam 10 tahun terakhir di era kepemimpinan pemerintah saat ini. Oke. Mengapa itu bisa terjadi sementara pertumbuhan ekonomi relatif stagnan di 5,1 gitu kan? Iya. Tapi kontribusi manufaktur di PDB kita menurun gitu. Ada sesuatu yang anomali yang terjadi. Nah, dugaan kita adalah kita juga harus melihat angka lebih detail bahwa sektor pergudangan tumbuh baik, sektor logistik tumbuh baik. Tetapi gudang-gudang dan logistik itu kami kira mereka tidak menjual produk-produk produksi domestik kita. Tidak menjual produk-produk hasil manufaktur kita, tapi menjual produk-produk dari negara lain yang diimpor ke Indonesia. Jadi ada anomali yang berbahaya bahwa sektor manufaktur turun, tapi perdagangan menaik, pergudangan naik. Itu menjadikan sebuah sinyal yang sangat berbahaya yang pemerintah harusnya tahu bahwa ini terjadi deselerasi produk-produk manufaktur kita di skala industri besar ataupun skala IKM. Ini mengakibatkan tidak heran jika begitu banyak PHK terjadi di 3 tahun terakhir. Baik. Ini menarik ya Pak Danang. Apakah anomali ini sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Semakin menarik perbincangan kita ya terkait dengan kekhawatiran deindustrialisasi di sektor industri nasional. Begitu Pak Rizal, ini menarik kalau kita cermati tadi ada anomali yang disampaikan Apindo begitu terkait dengan mesin-mesin industri kita cenderung stagnan, melambat, tapi dari sisi perdagangan justru mengalami kenaikan. Lantas barang apa yang dijual, dipasarkan di masyarakat dan sumbernya dari mana ini Pak Rizal? Silakan. Ya, yang pasti impor jauh lebih besar daripada barang domestik, Pak, gitu ya. Bahkan kalau kita lihat ya sampai desa-desa gitu ya sekarang itu sudah ada barang-barang impor ya, baik itu thrifting maupun barang-barang yang legal gitu. Tapi yang paling penting adalah mesti pemerintah ya memperbaiki kinerja industri ini melalui perbaikan supply chain-nya ya. Tidak hanya di level region nasional ya, bahkan ya harus diperbaiki di global value chain-nya karena global value chain kita itu competitiveness untuk produk-produk industri gitu ya, yang terutama produk-produk industri yang basisnya pada padat karya ini yang justru sekarang sedang decline gitu ya daya saingnya. Nah, pemerintah ya mestinya memperbaiki dari pengadaan bahan bakunya, produksinya, berkaitan dengan distribusi, termasuk juga purna jualnya. Ya. Nah, kalau kita bicara mengapa perdagangan tinggi gitu ya, kemudian juga logistik kita juga kinerjanya bagus, tapi sisi lain kok tidak memberikan nilai tambah terhadap industri manufaktur kita, bahkan cenderung masih di bawah 20% terhadap GDP kita. Nah, pasti ini adalah barang-barang yang notabene perdagangan impor ya. Jadi barangnya bukan barang domestik. Kalau bicara barang domestik, ya mayoritas gitu ya, maka ya tentu saja punya daya saing gitu ya, setidaknya di domestik. Tetapi kalaupun misalnya di domestik punya daya saing, mestinya itu PMI-nya juga tidak di bawah 50 gitu ya, sehingga ya setidaknya 51 mestinya. Jadi scale up usaha, inovasi ya, teknologi itu mestinya relate gitu. Tapi nyatanya kan tidak gitu, bahwa 48% gitu ya. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kondisi industri kita sedang memang tidak baik-baik saja, apalagi banyak PHK gitu ya, dan ini terutama di sektor-sektor industri yang padat karya gitu. Nah, maka tentu pemerintah ke depan memang punya challenging ya kalau ingin meningkatkan
PDB kita, laju pertumbuhan kita di atas 5% menjadi 6%, ya Ya. perbaiki kinerja industri manufaktur karena sebagai pemberi kontribusi paling tinggi ya, kalau kita lihat di struktur ekonomi kita, industri manufaktur itu paling tinggi sebesar hampir apa namanya 19% ya. Kalaupun mau didorong lagi ya mestinya di atas 20%, kemudian 25% sampai industri kita bisa merajai lagi dan punya memberi nilai Oke. tambah terhadap PDB kita jauh lebih besar gitu. Baik, baik. Nah, Pak Danang, lantas bagaimana dengan beragam kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Kalau memang tadi kita bisa dikatakan dibanjiri dengan produk-produk impor tadi karena angka perdagangan yang Anda katakan tadi juga justru melampaui daripada produksi di dalam negeri. Apakah tidak cukup efektif begitu safeguard ataupun beragam insentif yang diberikan kepada industri gas murah, kemudian dari sisi perpajakan begitu, Pak Danang? Ya, sebenarnya kompleksitas masalah industri ini kan tidak hanya sekedar insentif yang diberikan oleh pemerintah ya, tapi juga masalah-masalah infrastruktur kita dan policy kita terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada proteksi industri dalam negeri kita. Yang disebut proteksi industri dalam negeri itu apa sih? Ini paling utama itu adalah kita mesti berani menerbitkan, mengeluarkan kebijakan-kebijakan tarif barrier ataupun non tarif barrier. Jadi apapun insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada dunia industri kita, baik dari sektor biaya gas yang lebih murah, biaya listrik lebih murah, perpajakan yang lebih friendly, tapi kalau di sisi lain kabinet juga membuka policy impor barang jadi yang sangat lebar kerannya dibuka, artinya ini akan menjadikan produk-produk kita tidak terlalu kompetitif juga, mengingat dari negara luar mereka bisa memproduksi produk-produk barang jadi ya, katakan tadi fashion atau sepatu atau produk elektronik atau keramik dengan biaya yang mereka sudah didukung oleh pemerintah, maksud saya potensi dumpingnya sangat tinggi, kita tidak akan survive. Jadi di sisi lain penguatan terhadap industri kita harus berjalan paralel antara memperkuat industri domestik kita dengan mengatur arus masuk barang impor yang bersifat barang jadi, bukan barang modal atau bahan pembantu. Nah, arus masuk barang jadi inilah yang harus benar-benar pemerintah berani melakukan terobosan pengetatan impor. Nah, berbagai negara sudah melakukan hal itu sejak 3 tahun yang lalu setelah COVID, di mana barang-barang Tiongkok membanjiri produk-produk domestik mereka. Contoh Thailand aja deh, contoh Eropa dan Amerika yang mereka kemudian menerapkan biaya masuk anti dumping sangat tinggi pada produk-produk Tiongkok. Nah, Indonesia ini terlalu mesra sama Tiongkok sehingga mau memproteksi dengan barang masuk pun ragu-ragu banget gitu. Iya, Pak Danang. Tapi kan udah ada beragam aturan juga yang dikeluarkan meskipun akhirnya kan kemarin sempat tarik ulur juga itu dari Permendak, kemudian bagaimana pengenaan bea cukai sampai 200%, 100% itu pun juga cukup ramai begitu pro kontra, Pak Danang. Kami lihat pemerintah itu setengah hati ya, ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Pemerintah harus benar-benar teguh dalam mengambil sikap, mau proteksi industri dalam negeri atau mau memproteksi perdagangan barang-barang impor ke dalam negeri. Nah, ini pilihan-pilihan strategik. Jelas kalau kita memilih bahwa proteksi industri manufaktur dalam negeri itu jauh lebih baik karena akan menciptakan jutaan lapangan kerja dalam waktu yang cukup cepat. Tapi kalau kita membuka strategi impor barang-barang jadi dari luar negeri, maka itu membuat barang-barang kita produksi lokal kita akan bersaing secara tidak sehat dengan produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia baik dengan cara legal ataupun ilegal. Nah, polisi pemerintah ini kan ambigu di situ. Secara kebijakan ambigu, secara penindakan hukum juga entah kabur kemana gitu. Nah, penegakan hukum terkait produk-produk impor ini kan sangat minim sekali publikasinya dan sangat minim sekali penindakan yang dilakukan, kecuali mungkin dengan adanya satgas-satgas yang baru dibentuk. Dan sebenarnya udah banyak juga satgas-satgas yang dibentuk, tapi apa sih kinerjanya tim ad hoc seperti itu? Nah, teman-teman di government mesti benar-benar melakukan satu upaya reformatif yang sangat
keras, kuat, dan cepat untuk melakukan penindakan supaya industri dalam negeri kita terlindungi. Jadi apapun yang dilakukan terkait policy domestik kita, kalau pemerintah tetap membuka keran impor produk-produk jadi dengan sangat masif, maka itu semua akan menjadi tidak efektif. Baik, Maka Pak Danang. jalannya mesti paralel dan sangat keras dilakukan penindakan hukum. Oke, itu dia harus konsisten, harus tegas begitu ya nampaknya yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, Pak Rizal, lantas bagaimana? Ini masa transisi ke kepemimpinan nasional juga begitu. Anda melihat PMI manufaktur yang turun ini akhirnya akan menjadi PR yang cukup besar yang mungkin nanti harus dilakukan segera begitu oleh pemerintah berikutnya. Ya, memang betul. Apalagi pemerintah ke depan ini punya target pertumbuhan ekonomi ya naik terus gitu ya. Bahkan di akhir 2009 kalau bisa itu 8% kira-kira gitu ya. Kan pasti harus ada martilnya atau prime mover ekonominya kan. Yang paling logis dan ini juga sudah terbukti di hampir dunia pasti diindustrialisasi kan. Pasti industri yang memberi nilai tambah sangat besar, ekstraktif gitu ya. Dan tentu yang menjadi tantangannya ya maka harus banyak perbaikan-perbaikan kebijakan ya. Bukan tambal sulam tapi harus mengevaluasi kebijakan industri maupun hilirisasi yang ada sekarang ya. Bagaimana supaya efektif memberikan nilai tambah ke depan. Ya, bicara investasinya dan insentifnya. Kemudian juga kita tadi disampaikan Pak Danang kebijakan infrastrukturnya ya, apakah perlu pengembangan kawasan industri ya atau peningkatan infrastruktur industri atau memang harus dioptimalkan yang ada gitu. Termasuk juga kebijakan pendidikan dan pelatihan yang notabene untuk menyiapkan SDM-nya ya atau tenaga kerjanya, include teknologi dan inovasi yang justru ini menjadi challenging tidak hanya untuk jangka menengah 5 tahun ke depan, tapi jangka panjang pendidikan, inovasi dan teknologi ini. Nah, include yang tentu saja sebagai main dari industri ini adalah market. Tadi sudah saya sampaikan global value chain menjadi penting diperbaiki ya melalui berbagai kebijakan tidak hanya memproteksi ya tadi disampaikan ya proteksi dari industri dalam negeri tetapi juga memproteksi produk-produk inovasi kita ya di level global gitu ya. Saya kira ini menjadi penting ya dan juga tentu isu berkaitan dengan lingkungan ya proses-proses industri yang atau mesin ekonomi melalui industri yang basis environmental juga menjadi penting karena ini menjadi tren global yang memang ada standar-standar yang harus dipenuhi. Selain TKDN tentu saja gitu ya. Iya, itu dia menarik ya dengan bagaimana kebijakan-kebijakan tetap yang menjadi motor penggerak nampaknya untuk industrialisasi di Indonesia. Jangan sampai bagaimana target industrialisasi ini akhirnya sunset begitu ya sebelum waktunya begitu dan semoga nanti akan menjadi perhatian pemerintah berikutnya untuk menjaga mesin-mesin industri kita tetap bekerja begitu. Pak Faisal, terima kasih banyak atas waktu, sharing dan analisis yang sudah Anda sampaikan. Kemudian Pak Danang, terima kasih juga atas insight yang sudah Anda berikan juga ini kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Pak Faisal, Pak Danang, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Danang, terima kasih banyak. Pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDXchannel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.